untuk memenuhi salah satu kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu yang mana dosen pengampunya itu Dr. Handes K. Haji Abdul Hayy Imam MAG. Begitupun selanjutnya kita akan wawancara guys. Cekidot. Mengapa para TKI di Arab Saudi langsung dihukumi mati dan tidak ada penjelasan tentang kesalahan yang dibuat tersebut? Apakah sesuai dengan adanya Itu bukan tidak ada kejelasan, hanya otoritas pemerintah Arab Saudi itu hanya berkewajiban untuk mempublikasikan pada otoritas pemerintah dari warga asal pelakunya itu. Misalkan dari warga Indonesia, ya berarti wajib memberikan informasi kepada otoritas pemerintah Indonesia. Sebenarnya itu ada informasi tentang kejelasan penegakan hukum dari TKI itu ya. Hanya otoritas pemerintah Arab Saudi itu tidak punya kewajiban untuk mempublikasikannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena antara hubungan kedua negara ini ada hubungan diplomatik ya. Di negara Arab Saudi ada KBRI atau Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Di Indonesia juga ada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Nah, hubungan diplomatik inilah yang terjalin memberikan informasi tentang apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang sedang bekerja atau sebagai TKI di Arab Saudi. Segala informasinya itu wajib diberikan kepada otoritas pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di sana. Jadi tetap itu ada informasi, ada publikasi dari pemerintah Arab Saudi, hanya sebatas hubungan diplomatik saja. Yang kedua itu, jika seseorang sudah dihukumi kisos, bagaimana dosa orang tersebut di akhirat nanti? Dan di Indonesia untuk zina tidak ada hukuman kisos. Jika dia sudah bertaubat, bagaimana juga dengan dosa-dosanya? Masalah jinayat atau pelaksanaan kisos, diyat, taksir dan sebagainya ini ada kaitannya dengan hakul adami dan hakullah ya. Artinya dua-duanya ini harus dilaksanakan. Misalkan ada pelaku pidana pembunuhan, dia harus melalui proses hukum yang berlaku itu. Misalkan hukum syariat Islam yang dilaksanakan ya harus melalui proses kisos. Nah, kemudian masalah diampuni dosanya atau enggak ya, berarti urusannya dia dengan Allah, berarti hakullahnya itu juga harus dilaksanakan, yaitu dengan bertaubat. Jadi dua-duanya ini harus dilaksanakan semua. Nah, melaksanakan hukum kisos berarti dia melaksanakan atau melalui proses hakul adami. Hakul adami. Kemudian setelah, misalkan sebelum eksekusi ya, dia mengakui segala perbuatannya, kemudian juga dia bertaubat Allah ya, nanti Allah mengampuni karena banyak sudah dilalui prosesnya hakul adami dengan Allah. Begitu juga dengan pelaku zina, sama. Pelaku zina baik yang zina muhson yang sudah memiliki pasangan resmi atau yang ghairu muhson yang tidak memiliki pasangan hidup, itu juga harus melalui proses. Kalau muhson ya secara hukum Islam ya harus dirajam ya sampai meninggal dunia. Kalau ghairu muhson diasingkan 1 tahun. Nah, kalau itu sudah dilalui, kemudian dia bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan zinanya, Allah juga nanti akan mengampuninya. Jadi tetap hakul adami, hakullah, semuanya dua-duanya itu harus dilalui. Baik Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya membunuh bayaran? Membunuh bayaran itu
hukumnya berarti ya sama dengan pelaku pembunuhan atas inisiatif dirinya sendiri. Jadi, karena yang mengeksekusi dia berarti dia dan orang yang menyuruhnya juga kena hukum sama. Karena dia bisa membunuh seseorang atas perintah orang lain, orang yang menyuruhnya atau bosnya itu. Jadi antara pembunuh bayaran dengan orang yang memerintahkannya ini sama-sama dihukum qisas secara hukum Islam ya, secara hukum Islam. Karena inisiatif membunuhnya itu dari orang lain yang menyuruhnya itu, keduanya sama-sama kena hukum qisas. Jika membunuhnya itu sengaja ya atas kemauan diri sendiri ataupun dia secara sukarela memenuhi perintah seseorang bukan atas paksaannya tentunya ya. Kalau dia dipaksa, misalkan pembunuh bayaran ini dipaksa dan diancam jika tidak mau membunuh dia yang dibunuh, berarti nanti dia tidak terkena hukum qisas. Kalau dipaksa ya, ada ancaman dari orang yang memiliki power lebih, misalkan memiliki kekuatan di atas dirinya, maka yang kena qisas adalah orang yang memerintahnya itu. Si pelakunya suruh bayarannya enggak, karena dia paksa ya. Kecuali pembunuh bayaran ini sebagai orang profesional ya, orang profesional yang sering melakukan pembunuhan dan dia mendapatkan bayaran, maka dia juga terkena qisas nantinya, dia dan orang nyuruhnya itu ya. Jadi tafsir diperinci kalau memang pembunuh bayaran ini atas dasar paksaan dari orang yang memiliki power lebih dari dia, memiliki kekuatan di atas dia, memiliki istilahnya kelebihan di atas dia sehingga dia merasa terancam harus membunuh, maka yang membunuh adalah orang yang memerintahkannya yang dikenai qisas ya, bukan dirinya. Tapi kalau dia secara sukarela, misalkan karena tenaga profesional sering membunuh orang, maka dua-duanya ini terkena qisas. Kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa pada prinsipnya pelaksanaan hukum-hukum Islam itu tetap yang lebih maslahat secara amah atau umum dibandingkan penerapan hukum yang dilaksanakan sebagaimana di Indonesia ini. Tapi walaupun begitu, penerapan atau penegakan hukum di Indonesia jika dilaksanakan secara maksimal bisa memberikan maslahat pada masyarakat Indonesia padanya, sehingga dari para penegak hukum di Indonesia ini memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum sehingga penerapan hukum itu bisa memberikan rasa keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Itu mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan dari uraian pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.